Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, kita akan lanjutkan review kita tentang ANN ya. Lanjutan yang tadi, ini bagian keduanya. Tadi kan udah dijelasin ya. Kalau ANN ini model machine learning yang keinspirasi dari neuron atau saraf yang terdapat pada otak manusia kan. Ya, powerful lah, bisa nanganin masalah-masalah machine learning yang sangat kompleks kayak klasifikasi miliaran gambar ya, mengenali ratusan bahasa dunia, atau rekomendasi video ke ratusan juta pengguna gitu ya, ke pengguna yang bahkan besar sekali gitu ya, jumlahnya banyak ya, atau sampai mungkin bisa ngalahin juara dunia ya, dewa kipas. Permainan catur ya, atau permainan Go misalnya, dan lain sebagainya. Kita langsung saja nih, kita lanjutkan dengan fungsi matematis dari perseptron ya. Ada yang masih ingat apa itu perseptron? Perseptron itu ya neuron ya, jadi dua hal yang sama. Kalau neuron yang di jaringan saraf biologi ya, kalau misalnya perseptron itu jaringan saraf tiruan ya, itu perseptron. Kebayang kan berarti perseptron ini komponen dasar ya pembangun jaringan saraf tiruan. Nah, di sini kita lihat nih ada fungsi matematisnya. Fungsi matematisnya ini outputnya, saya suka nyebutnya ini Y-topi ya. Ini adalah outputnya. Itu ada di dalam sebuah fungsi aktivasi. Nah, ini ya, fungsi aktivasi. Kalian kalau misalnya sebuah fungsi, ingat nggak? Fx kan. Nah, ini fungsi aktivasi, tapi fungsi aktivasinya adalah G ya. Fungsi aktivasinya bisa linear dan bisa juga non linear di sini tuh. Tadi Y-topinya itu keluaran ya. G-nya nih adalah sebuah fungsi aktivasi dari apa? Dari ini nih, bias ya. W0 ini bias ditambahin dengan X1 ya, kalau mulai dari 1 ya, XI kali WI itu inputnya dikali dengan bobot masing-masing. X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3 dan seterusnya dari I-nya sama dengan 1 sampai M ya. Ini keseluruhan ini lalu dimasukkan ke dalam sebuah fungsi ini, aktivasi G ya. Gitu ceritanya. Nah, fungsi aktivasi pada perseptron ini kan tugasnya buat apa? Untuk membuat jaringan saraf tiruan ini mampu menyesuaikan pola ya pada data non linear, karena mayoritas data itu kebanyakan adalah data yang non linear gitu. Kita akan lihat beberapa fungsi aktivasi ya yang sering sekali akan kita temui di dalam deep learning khususnya. Nanti ada fungsi sigmoid ya, ada fungsi parbolik, tangan hiperbolik, ada fungsi ReLU. Itu sangat sering kita temukan nanti. Nah, tadi sebelumnya kalau tadi ada persamaan matematisnya, di sini ada gimana sih perseptron belajar ya. Jadi perseptron itu belajar dengan pengubahan bobot ya atau weight pada perseptron. Nah, untuk mengurangi perbedaan antara output yang diharapkan yang kita sebut YI ya dengan yang aktual yang didapatkan itu YP, langkah-langkahnya itu ya
ini inisial bobot ya, secara random misalnya dari negatif 0,5 sampai 0,5 itu ada tipe ya, inisial inisial maksudnya inisial bobot secara random. Lalu lihat errornya yaitu YP dikurangi YI. Kalau errornya positif kita naikin YP nya, kalau negatif kita perlu menurunkan nilai YP nya, lalu di update bobotnya seperti itu. Kelewat. Nah, fungsi aktivasi pada perseptron ini bertugas membuat jaringan saraf mampu menyesuaikan pola data non-linear ya. Jadi udah jelas ya. Sehingga kalau misalnya datanya hanya linear ya, pola datanya linear, nanti cuma bisa ngenalin pola linear pada regresi linear aja. Sedangkan kan data itu bentuknya tidak hanya linear. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya fungsi aktivasi sigmoid ya. Udah disinggung sih tadi, cuman kita lihat ya grafiknya, harus paham membaca grafik ya. Kalau grafiknya nih kita tandain dulu. Kita lihat deh di sini kan prediksinya antara apa aja nih? Dari 0 ya enggak? Dari 0 sampai 1 ya, tergantung X-nya. Nah, dilihat deh tuh X-nya. Dilihat X-nya, kalau nilai X-nya di bawah negatif 2, misalnya ini negatif 2 ya, di sekitar sinilah, itu nilai Y-nya gimana? Nilai Y-nya ya makin dekat ke 0 ya, di sini tuh ya. Lama-lama ke sini makin cenderung mendekati 0 kalau misalnya nilai X-nya di bawah negatif 2, negatif 3, negatif 5, negatif 10 ya. Kalau nilainya di atas 2, 1, 2, 3, 4, nah sekitar ini, nah dia akan cenderung mendekati ke 1 ya. Nah, berarti kan kalau misalnya lebih dari 2 kan ini ya. Sini lebih dari 2. 4 nih, lebih dari 2 akan mendekati 1. 5, 6. Nah, nilainya lebih dari 2 akan Y-nya itu dekat ke 1. 10 gimana? Lebih dari 2 nih, lihat. Y-nya ya 1. Itu fungsi aktivasi sigmoid ya. Memberikan nilai prediksi yang lebih jelas di sini. Biasanya dia itu kemiringannya halus ya, smooth gradient. Jadi memungkinkan gradient descent. Di sini algoritma pengoptimalan yang mampu menemukan solusi optimal untuk berbagai masalah ya. Gradient descent itu outputnya tadi di kisaran 0 atau 1. Kita lanjutkan lagi dengan fungsi aktivasi yang lain. Hiperbolik tangan. Nah, bagaimana dengan hiperbolik tangan nih? Mirip ya, mirip fungsi sigmoid ya. Bentuknya seperti huruf S. Nah, tapi kisarannya antara berapa sama berapa? Kalau tadi kan sigmoid yang tadi itu 0 sampai 1 ya. Nah, kalau ini kisarannya antara negatif 1 sampai 1 keluarannya. Dan sifatnya lebih ke zero center ya. Jadi ngebuat fungsi ini tuh lebih mudah dalam memodelkan masukan ya. Jadi memiliki nilai yang sangat negatif, netral, dan sangat positif di situ. Nah, rentangnya kan cenderung kalau kita lihat ini ngebuat keluaran setiap lapisan kurang lebih berpusat di sekitar 0 ya pada awal pelatihan.